Oke. Hai Jiganers, kembali lagi bersama aku Heretsu. Seperti biasanya aku akan memberikan asupan horor buat kalian semuanya. Bagi kalian yang memiliki video penampakan hantu asli, bisa kirim ke Instagram @heretsu. Oke, sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Oke, di video pertama ada dari siapa? Ini dari View Jilin. Ini dari Malaysia ya. Halo Retsu, salam. Nama saya View Jilin. Saya dari Sabah. Saya ingin mengirimkan sebuah video. Apakah itu benar atau tidak? Ini YouTuber Sabah. Ceritanya pada 25 HB kemarin, dia live dalam Facebook. Waktu malam, dia makan dan makan. Kemudian tiba-tiba timbul sosok yang sama persis seperti dia. Dan sebelum sosok itu mewujudkan diri, YouTuber itu sempat berdiri untuk mengambil makanan. Dan tiba-tiba kursi bergerak sekilas. Lalu beberapa menit kemudian baru timbul sosok itu. Apakah itu benar atau bohongan? Sebab itu live Facebook. Oke. Jadi ada sosok yang mirip dengan dirinya. Tolong join lagi punya subscription guys. Ambil nasi dulu round 2. Aja apa? Oke, ini yang time aku ambil nasi. Oke, dan sama juga. Pat sini. Di sini itu yang tangan tuh. Nampak dibagarakan. Kamu tengok area sini guys. Start dari sini. Sini tuh. Tuh. Astaga. Tengok di sini. Oke. Ini YouTubernya yang sedang melakukan live streaming di Facebook. Dia mau ngambil makanan, tiba-tiba kursinya bergerak sedikit dan di belakang tangga itu ada sosok dirinya yang kembar ya. Ini lagi-lagi ada sosok jin kembar ya. Oke. Ini yang namanya YouTuber itu kan pasti konten kreator ya. Pasti bisa membuat konten-konten untuk menghibur semua orang gitu kan. Apakah ini editan dia atau misalkan asli real ada jin kembar. Kalau misalkan menurut aku ya, live streaming itu bisa gimana ya, maksudnya live streaming itu kita bisa bikin video sebelumnya lalu di live streaming kan gitu, jadi seolah-olah kita tuh sedang live asli gitu kan ya, padahal itu video yang sudah lama dibuat dan di live kan gitu. Jadi video yang sudah lama diedit dulu terus di live streaming kan, itu bisa banget kan ya. Dan ini sosoknya sih emang mirip banget, bajunya sama, rambutnya sama, pakai tatonya juga sama gitu kan ya. Tiba-tiba dia ke bawah gitu kan ya. Tuh dia kan lihat bajunya sama juga kan, sama ini, pakai tato juga gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Terus ada yang komen, kok ada kembar, kok itu ada dua katanya. Menurut aku sih ya, kalau misalkan kayak gitu itu berarti diedit dulu. Bisa sih kalau diedit dulu, tapi kalau misalkan kemungkinan ada sosok asli ya, emang semua orang gitu kan, kita juga punya jin korin gitu kan, jin kembaran kita gitu. Jadi kalau kita udah tiada, si jin korinnya tuh tetap hidup gitu sebagai diri kita, bisa menyerupai kita gitu sosoknya tuh. Gak menutup kemungkinan kalau misalkan ini asli gitu kan ya. Tapi terserah kalian sih, kalau menurut aku buat hiburan saja sih. Selanjutnya, ya itu jelas banget ya, sosoknya tuh hitam melayang gitu kan ya. Dan sebelumnya saya ucapin belasungkawa juga ya. Jadi kayak bukan manusia gitu kan ya, kayak bayangan aja lewat gitu, melintas. Dan sosoknya tuh emang bayangan full. Dia tuh datang dari bawah terus ke atas gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini tuh emang belakangnya emang putih-putih tuh apakah terpal, dihalangin oleh terpal enggak sih gitu kan ya. Dihalangin oleh kain. Kalau misalkan ini kain ya, bisa saja ini tuh orang yang lewat gitu kan, atau plastik gitu kan ya. Ini bisa saja orang yang lewat di belakang, jadi menimbulkan bayangan.
Kalau nggak dihalangi berarti itu fix bayangan. Tapi kalau misalkan ada kain di belakangnya atau ada plastik, itu bisa saja orang yang lewat ya. Mungkin keadaan di luar lagi hujan gitu kan ya, jadi dipakai plastik itu atau gimana sih caranya gitu kan ya. Jadi ya bisa kemungkinan itu bayangan orang yang sedang lewat atau ya bayangan asli gitu kan ya. Ini dari Nendah Dahlia. Bang, ada penampakan di gudang, jelas pisan. Itu saudara saya nyasar pakai GPS ke daerah Purwakarta. Kabarin kalau udah tayang. Oke, di gudang katanya. Buntu gak ada temennya. Gue sendirian, ada temennya di depan itu orang. Ini teh sampingnya, ini bukan rumah, ini tuh gudang, itu teh gudang tuh, gudang kayu, cuci motor. Ini depan teh kebun awi semua, sayang, modal sayang, aing nggak dimarungkat. Cuma ada temennya. Oh ini ya sosoknya tuh, udah di screenshot. Iya, ini di Purwakarta. Di Purwakarta itu banyak banget kebun bambu ya. Jadi sekeliling jalan tuh kebun bambu gitu kan. Jadi dia tuh nyasar pakai GPS dan tiba-tiba dia pas ngevideoin ada sosok ya. Kayak baju aja melayang gitu kan ya di gudang. Lihat sosoknya tuh gak ada kepala, gak ada kaki. Nah itu dia. Tinggi banget ya sosoknya. Bisa nggak sih kalau misalkan ini tuh jaket yang digantung gitu kan ya? Jadi kayaknya seseorang ninggalin jaket di sini di gudang ini dan ditinggal begitu saja dan digantung ya. Padahal itu tuh jaket sih, mungkin gitu kan. Kita coba terangin. Nah, oke. Kalau misalkan jaket digantung sih bentuknya nggak akan kayak gini ya. Ini kayak ada kepala sih dikit ya. Nengok kayak tertutup terus emang ada tangannya juga sih. Kalau misalkan jaket digantung, ini posisinya gak akan seperti ini. Pasti kerahnya tuh kelihatan ya. Kerah belakangnya tuh pasti kelihatan. Ini mah kayak ada kepalanya sih, kayak gini, kayak melayang. Serem juga ya. Kalau misalkan ini Miss Katy atau kuntilanak pasti ada rambutnya ya. Ini mah kayak sosok pakai jubah putih digituin ya. Kalau menurut kalian apakah ini jaket yang digantung atau misalkan sosok makhluk halus yang penghuni di sana gitu kan ya? Karena kalau dilihat dari lokasi sih ya, di sekelilingnya tuh banyak pohon bambu gitu kan, banyak banget pohon bambu. Ini gelap gitu kan. Dan gudangnya juga kalau malam kayaknya nggak dipakainya siang hari aja. Nah ini gudangnya. Dan itu sosoknya sih menurut aku mau jaket, mau makhluk halus itu emang serem ya. Kalau digantung di sana tuh bisa menimbulkan berbagai macam persepsi gitu kan ya. Ini dari Ratih Rahayu, dia ngetik sesuatu ya. Ada kejadian seseorang yang sedang tidur di musola, tiba-tiba dia dipindahkan oleh sosok yang tidak kasat mata. Ini dia videonya. Oke, ini videonya jelas banget ya. Ada seseorang yang sedang tidur di musola atau di masjid, terus dipindahkan oleh sosok tak kasat mata atau yang nggak terlihat, dan dia tuh mengangkat tubuhnya ya, dan didorong, dibawa keluar. Ada yang komen kalau misalkan kita tuh gak boleh tidur di masjid atau di musola, karena di masjid atau musola itu ada juga jin muslim yang mau sholat atau tinggal di sana gitu. Jadi kemungkinan katanya ada jin muslim yang mau sholat, dan kebetulan si pria ini ngehalangin jinnya yang mau sholat, jadi dipindahin gitu. Dan cerita ini bukan hanya omong kosong belaka ya, jadi udah banyak banget diceritain dari zaman dulu juga. Ada seseorang yang tidur di musola atau di masjid, terus tiba-tiba dia dipindahkan ke dalam bedung. Itu tuh ceritanya udah turun-temurun gitu. Jadi kita tuh jangan tidur di masjid, katanya suka dipindahin keluar atau ke dalam bedung. Yang aku lihat sih ini ada keganjalan ya, ada sedikit keganjalan ya. Kalau misalkan ini CCTV, ini jarak CCTV-nya terlalu bawah ya. Biasanya kan kalau CCTV disimpannya di atas di pojok gitu, biar orang tuh nggak megang atau nggak ngambil gitu.
ini mah rekaman CCTV-nya terlalu bawah gitu kan, itu yang jadi apa ya, yang jadi ganjil buat akunya gitu kalau misalkan ini editan ya. Tapi kalau misalkan ini editan, ngeditnya bagus banget gitu, itu tuh bisa saja ada orang yang apa, yang ngambil dia, diangkat dianya sama orang terus dipindahkan gitu, itu tuh bisa. Tapi yang ngangkatnya itu dihilangin gitu sosoknya tuh, bisa itu tuh. Tapi apa hubungannya ya tidur di masjid dengan ngeganggu jin muslim? Kan mereka beda alam kan ya. Kan masjid itu ada di dunia nyata kita, terus sedangkan mereka di alam gaib. Tapi mereka bisa keganggu juga gitu kan ya, ibaratnya kayak gitu. Masih dari Rati Rahayu, dia masih ngirim sesuatu ya. Wow, di dapur ada pocong ya, bentuknya emang buram banget, pocongnya gak jelas, gelap gitu pocongnya ya, gak jelas banget lah. Terus dia ke bawah nutupin rolling door-nya, langsung ditutup. Ini katanya seram betul dekat dapur, tengok sampai habis. Ini part 8, berarti ada part 1, part 2, part 3 sampai 8 kayak gitu ya. Mungkin dia digangguin terus sama pocong di rumah ini. Dan ini TikTok sih ya, ini bisa saja editan atau emang asli dia diganggu gitu kan ya. Tapi nggak usah dijelasin gimana ya. Kalau misalkan TikTok itu emang banyak diceritain kayak settingannya gitu kan ya, tapi dia nggak tahu apakah ini asli atau editan. Menurut kalian apakah ini settingan atau real ya? Dia masih ngetek nih satu lagi nih. Oke. Yang ini sama ini pantulannya beda ya. Yang ini tersenyum, terlihat gigi, dan ini diam saja. Apakah ini jin kembarannya gitu kan? Mungkin pertanyaannya kayak gitu ya. Apakah ini sosok jin kembarannya? Karena mirip banget gitu kan ya. Ini mungkin yang senyum pakai filter, yang kedeteksinya yang ini doang, cuman yang ini nggak terdeteksi gitu. Jadi kan ada ya yang filter senyum gitu kan ya. Kalau kita cemberut terus pakai filter itu jadi senyum tiba-tiba kayak gitu kan ya, udah banyak dipakai filternya. Tapi kalau misalkan di kaca sih emang serem ya, perasaannya di cermin itu suka terbayang-bayang sesuatu oleh kita gitu kan ya, takutnya di belakang ada apa gitu kan ya. Ini dari Amanda Halim, ini lanjutan yang kemarin yang pernah abang post di YouTube. Oke, kita lihat langsung. I'm not afraid, man. Come on out, man. Oh, fuck yes. Hello. Whoa. Oke. Jadi ini video kelanjutan yang seseorang yang punya ruang bawah tanah gitu kan ya, yang dulu tuh dia tuh nggak percaya tentang adanya hantu, tiba-tiba dia ditampakkan wujudnya ya oleh sosok gitu kan. Terus dia buka pintu, di bawahnya tuh ada penampakan melayang, terus dia ke bawah, ke ruang bawah tanah, ada sosok hitam yang sedang menunggu dia, sedang berdiri kayak gini gitu kan. Dia tuh lari. Nah, mungkin keesokan harinya dia tuh kesini lagi ya, ke ruang bawah tanah ini, dan sekarang dia bawa dupa, kayak sejenis dupa lagi mungkin ya, yang yang aromanya mungkin nggak disukain hantu atau gimana lah. Dan tiba-tiba pintunya ditutup, ada suara ketawa ya tadi juga. Emang ruang bawah tanah itu emang serem ya, emang gelap banget, emang lembab, kesukaannya para hantu untuk ditempatin. Kan kalau film-film horor juga biasanya di ruang bawah tanah itu suka banyak banget kan ya diceritain ya. Kalau di Indonesia jarang banget punya rumah ada ruang bawah tanah. Yang suka ngikutin video Rame Jiganam pasti tahu videonya yang mana ya. Ini dari official admin Avandi Alicia. Wah, siapa tuh mereka?
Assalamualaikum Kak Recu dan Kak Fani. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batinnya. Wah, ini dia ngirimnya pasti pas Idul Fitri ya. Ini saya ada video. Ini video dari teman kakak saya yang baru aja kemarin libur lebaran di Villa Gunung Salak Bogor. Padahal itu videonya nggak pakai efek kedip, tapi kok lukisannya kedip ya. Lukisannya kedip di akhir video. Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Oke. Anak siapa sih nih? Posesif banget nggak ah? Anak siapa sih? Ayo sini ikut aku yuk. Ayo ikut aku tuh kan. Ayo. Wow, serem banget ya. Kita udah fokus ke lukisannya dan ternyata emang benar-benar berkedip. Tapi kedipannya aneh ya, kayak pakai filter. Emang serem ya lukisannya ya. Tapi dia bilang nggak pakai filter gitu kan ya, nggak pakai efek, nggak pakai filter. Tapi lukisannya berkedip sendiri. Gimana ya? Ya karena mereka tuh emang suka banget tinggal di lukisan, di pohon, di patung. Apalagi ya kalau di patung kan suka banyak diceritain ada yang hidup katanya, ada yang berkedip katanya. Kayak diedit sih menurut aku mah ya, bisa diedit sih ini. Karena nggak mau diam sih editannya. Tuh kayak gitu-gitu sih. Ini dari Leoni. Itu aku rekam sendiri Kak waktu aku ke Denpasar. Pas direkam emang nggak ada apa-apa. Terus aku lihat rekamannya, kok ada itu. By the way itu apa Kak? Aku tunggu di YouTube katanya. Oke. Oke. Ada sosok tinggi banget gitu kan ya. Ini di villa mungkin itu tuh ya, gede banget villanya, mungkin banyak patung ya. Bisa nggak sih kalau itu tuh sosok yang tinggi besar itu patung gitu kan, tapi kok tinggi banget ya. Terus kayak bergerak dikit sih, kayak mengikuti mereka gitu, kayak menatap mereka. Tapi mungkin halu ya, mungkin dia tuh patung, mungkin itu tuh patung dan diam saja. Tapi karena mobilnya berjalan, jadi seolah-olah si patung itu ngikutin mereka gitu, kayak bergerak dikit lah. Dan ya emang sosoknya emang ada tangannya, ada kepalanya dan juga pakai baju ya, pakai baju hitam. Cuman nggak jelas banget sih itu karena dari jauh ngevideonya. Ya mungkin itu patung ya menurut aku, atau sosok lain bisa kah? Karena bangunannya emang agak serem juga menurut aku ya. Oke, jika segitu dulu kiriman video dari kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. See you again.